Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi, yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Elemen struktur organisasi. 4 elemen dalam struktur organisasi yaitu: 1. Adanya spesialisasi kegiatan kerja. 2. Adanya standarisasi kegiatan kerja. 3. Adanya koordinasi kegiatan kerja. 4. Besaran seluruh organisasi. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan mengarah pada suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, ataupun posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Kerangka kerja organisasi disebut sebagai desain organisasi atau organizational design. Bentuk spesifik dan kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi atau organizational structure. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, antara lain strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka jika terjadi perubahan pada strategi organisasi, akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor. Di antaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah dikarenakan pangsa pasarnya yang luas, dengan memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Tapi walaupun tanpa cabang, organisasi dapat dikatakan berskala besar jika tenaga kerja yang ada berjumlah ribuan, seperti pabrik-pabrik garmen, penghasil produk-produk konveksi. Organisasi yang berskala besar karena ruang lingkup aktivitasnya yang luas, maka memerlukan pendelegasian wewenang dan pekerjaan, sehingga dalam mendesain struktur organisasinya pun perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan aktivitas yang luas tersebut. Sedangkan organisasi berskala kecil biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit karena pangsa pasar yang masih sedikit, jumlah penjualan atau produksi yang juga sedikit. Organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dan tidak terlalu banyak terjadi pendelegasian wewenang dan pekerjaan. Teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga, faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi
dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi yaitu kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan. Karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan. 1. Kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Yang kedua, kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. Yang ketiga, kejelasan jalur hubungan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi, maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga jalur penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling menguntungkan. Pola dasar struktur organisasi sebaiknya tersusun relatif permanen, artinya tidak perlu selamanya mengalami perubahan. Dalam aktivitas yang dilakukan harus ada jaminan fleksibel, artinya aktivitas itu senantiasa dapat diperluas jangkauannya. Namun, pola dasar struktur organisasi tidak perlu mengalami perubahan. Yang perlu mendapat perhatian dalam mengisi struktur organisasi adalah manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenis tugas dan bagian-bagian tugas atau pekerjaan pada struktur tersebut. Penggolongan aktivitas dalam struktur dapat kita bagi menjadi 4 unsur. Yang pertama, unsur pimpinan. Yang kedua, unsur membantu pimpinan. Yang ketiga, unsur pelaksana tugas pokok. Dan terakhir, unsur pelaksana tugas-tugas fungsional. Sebagai contoh dalam struktur organisasi, kami akan menyajikan bagan struktur organisasi perusahaan daerah milik pemerintah Kota Tanjung Pinang di mana 100% saham dimiliki oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, yaitu perusahaan daerah Bank Perkebunan Rakyat Bestari atau disingkat PDBR Bestari, di mana PDBR Bestari yang bergerak dalam usaha jasa perbankan. PDBR Bestari adalah kekayaan daerah yang terpisah. Maka dari itu, PDBR Bestari mempunyai struktur organisasi tersendiri, tidak masuk ke dalam bagian struktur organisasi pemerintah Kota Tanjung Pinang. Baiklah, secara singkat dan padat kami akan menjelaskan susunan organisasi perusahaan atau struktur organisasi PDBR Bestari Kota Tanjung Pinang. Struktur organisasi PDBR Bestari. Dalam bagian struktur organisasi PDBR Bestari, di mana pada kolom pertama adalah pemegang saham. Dalam hal ini pemerintah Kota Tanjung Pinang yang diwakili oleh Wali Kota Tanjung Pinang. Kemudian tarik garis lurus ke bawah ada dewan pengawas, di mana fungsi dewan pengawas adalah perpanjangan tangan antara pemegang saham dengan pengurus PDBR Bestari. Dalam hal ini direksi. Selain itu, fungsi dewan pengawas memonitor, mengawasi kinerja direksi dan berjalannya operasional bank, serta bertanggung jawab kepada pemegang saham. Namun Dewan Pengawas tidak boleh mencapai jalannya operasional bank. Kemudian masih garis lurus ke bawah ada kolom direksi. Sini direksi terbagi dua, yaitu direktur utama dan direktur. Fungsi direktur utama adalah bertanggung jawab secara keseluruhan atas kelangsungan hidup PDBR Bestari. Namun dalam job case-nya, direktur utama berfungsi menjalankan bisnis BPR, sedangkan direktur bertanggung jawab atas jalannya operasional bank dan membawahi kepatuhan, manajemen risiko, serta APBPT. Dalam bagian ini terlihat di kolom direksi sebelah kanan garis lurus ke bawah atau samping kanan ada kolom PE audit internal yang fungsinya memeriksa, mengontrol atas transaksi operasional dan non-operasional, di mana pejabat eksekutif audit internal bertanggung jawab langsung ke direksi dan pemegang saham melalui Dewan Pengawas. Dalam menjalankan operasional bank, direksi dibantu oleh pejabat eksekutif atau disingkat PE
Dan selain pejabat eksekutif audit internal, ada pejabat eksekutif kepatuhan yang membawahi manajemen risiko, aku PPT. Kemudian ada pejabat eksekutif SDM yang membawahi staf umum, membawahi security, driver, office boy. Kemudian ada PE operasional yang membawahi IT, admin kredit, legal, teller, customer service, dan pembukuan. Antaranya ada pejabat eksekutif membawahi bisnis, di mana pejabat eksekutif bisnis membawahi beberapa koordinator, di antaranya koordinator kolektor dan koordinator PAAKB, serta membawahi bisnis itu sendiri, yaitu AO lending, AO funding, analisa kredit, serta appraisal. Demikianlah organisasi PD Berperdestari. Terima kasih. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Struktur organisasi mempengaruhi perilaku organisasi karena faktor-faktor utama yang menentukan perilaku individu dan kelompok adalah tugas dan hubungan wewenang. Oleh karena itu, manajer harus merancang struktur organisasi agar memudahkan komunikasi di antara para pegawai.